Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mutasi. Mutasi dalam bahasa Latin artinya mutatus atau perubahan. Mutasi adalah peristiwa perubahan materi genetik, kromosom atau DNA di dalam inti sel. Sedangkan organisme yang mengalami mutasi disebut mutan. Dan penyebab mutasi disebut mutagen. Mutasi yang terjadi pada sel-sel somatik pada janin dapat menyebabkan teratogen atau cacat sejak lahir. Berdasarkan faktor penyebabnya, mutasi dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami atau spontan terjadi secara alami dan diakibatkan oleh mutagen alami. Contohnya, sinar kosmis, radioaktif, ultraviolet, dan radioionisasi. Sedangkan mutasi alami sangat jarang terjadi, bersifat spontan, lambat tetapi pasti. Adapun mutasi buatan atau induksi adalah mutasi yang sengaja dilakukan manusia untuk tujuan tertentu. Mutagen penyebab mutasi buatan dibedakan menjadi mutagen fisikawi dan kimiawi. Mutagen kimiawi misalnya kolkisin, asam nitrat, gas metan, senyawa alkil, DDT, natrium nitrat, dan formaldehid. Sementara mutagen fisikawi misalnya sinar X, radiasi gamma, radiasi beta, radiasi neutron, radiasi ultraviolet, dan radiasi elektron. Mutasi yang terjadi pada tubuh suatu organisme dapat mengakibatkan kelainan tertentu. Sedangkan bentuk-bentuk mutasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada mutasi gen, yang kedua ada mutasi kromosom. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen atau DNA, bukan pada lokus atau bagian lainnya dari kromosom. Pengaruh dari mutasi ini dapat terlihat atau tidak. Jika mutasi terjadi pada tempat yang tepat akan mempengaruhi pada suatu fenotip. Mutasi gen dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama delisi dan insersi pada basa nitrogen, dan yang kedua substitusi pengganti basa nitrogen. Delesi adalah penghapusan atau pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada satu gen. Basa nitrogen sudah kita bahas di bab tentang DNA, ada purin dan pirimidin. Contoh gen dengan urutan basa nitrogen: A, U, G, A, G, U, G, C, U, A. Termutasi menjadi A, U, G, A, G, U, G, C, U, A. Dapat kita lihat dari gambaran tersebut bahwa yang hilangnya itu basa adenin, yaitu posisinya ada di ujung. Kedua ada insersi. Insersi atau adisi adalah penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Contoh, gen dengan urutan basa nitrogen A, U, G, A, G, U, G, C, U, A. Termutasi menjadi A, G, U, G, U, A, G, U, G, C, U, A. Penambahannya terjadi di tengah, yaitu bertambah basa urasil. Mutasi gen yang kedua adanya
substitusi penggantian basa nitrogen. Substitusi basa nitrogen merupakan penggantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam untaian DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lainnya. Ada dua macam substitusi. Yang pertama transisi, yang kedua transversi. Pertama, transisi. Transisi terjadi jika ada penggantian satu purin, adenin, dan guanin oleh purin yang lainnya atau suatu pirimidin, timin, dan sitosin oleh pirimidin yang lainnya. Contoh, kromosom dengan urutan basa nitrogen C, C, G, A, G termutasi menjadi C, C, A, G. Nah, bisa dilihat di gambarnya bahwa yang termutasinya atau yang digantikannya lagi yaitu basa nitrogen guanin diganti oleh basa nitrogen adenin. Yang kedua ada transversi. Transversi terjadi jika ada penggantian suatu purin oleh pirimidin atau penggantian suatu pirimidin oleh purin. Contohnya, kromosom dengan urutan basa nitrogen G, G, U, C, G, A termutasi menjadi G, G, U, C, C, A. Jadi, yang diganti oleh pirimidin itu yang mana ya? Yang diganti oleh pirimidin yaitu guanin diganti oleh sitosin. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Istilah khusus untuk mutasi kromosom adalah aberasi. Nah, aberasi itu sering terjadi akibat kesalahan saat meiosis. Aberasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, aberasi karena perubahan struktur kromosom dan aberasi karena perubahan jumlah kromosom. Pertama, translokasi. Translokasi terjadi jika suatu bagian dari satu kromosom pindah ke kromosom lainnya yang bukan homolognya. Proses translokasi dapat digambarkan pada gambar tersebut. Ditunjukkan semula kromosom mempunyai alel A, B, C, D, E, F, G. Kromosom tersebut mengalami pematahan sehingga terbentuk 3 patahan kromosom, yaitu kromosom beralel A, kromosom AB, kromosom beralel EDC, dan kromosom beralel FG. Selanjutnya, kromosom beralel AB bergabung lagi dengan kromosom beralel FG, dan kromosom beralel EDC bergabung dengan kromosom lainnya yang bukan homolognya yaitu XYZ sehingga terbentuk kromosom EDCXYZ. Ada inversi. Inversi terjadi karena kromosom patah di dua tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen pada kromosom yang sama dengan urutan terbalik. Proses inversi dapat digambarkan sebagai berikut. Gambar tersebut menunjukkan suatu kromosom mengalami pematahan menjadi 3 bagian dengan alel AB, C, D, E, dan FG. Setelah mengalami penggabungan kromosom, beberapa alel kromosom tersusun terbalik sehingga membentuk kromosom dengan alel A, B, E, D, C, F, G. Yang ketiga ada delesi atau defisiensi terjadi ketika ada pematahan kromosom yang mengakibatkan hilangnya satu bagian kromosom. Proses delesi digambarkan pada gambar tersebut bahwa suatu kromosom dengan alel A, B, C, D, E, F, G mengalami pematahan menjadi 3 bagian dengan alel A, B, C, D, E, dan F, G. Selanjutnya, kromosom dengan alel AB bergabung dengan kromosom F, G dan kehilangan alel C, D, E.
Yang keempat, ada duplikasi. Duplikasi terjadi jika ada penambahan bahan kromosom sehingga suatu bagian kromosom terdapat lebih dari 2 kali dalam satu diploid yang normal. Pada gambar tersebut, bahwa tampak jelas bahwa kromosom normal mempunyai alel A, B, C, D, E, F, G. Setelah mengalami penambahan alel FG, terbentuklah kromosom baru dengan alel A, B, C, D, E, F, G, F, G. Yang terakhir ada katenasi. Katenasi terjadi karena ujung kromosom homolog saling berdekatan sehingga membentuk lingkaran. Nah, bisa dilihat pada skema terjadinya katenasi tersebut. Yang kedua, dari aberasi itu sendiri, aberasi karena perubahan jumlah kromosom. Yang pertama ada poliploid, adalah keadaan suatu sel yang memiliki jumlah kromosom lebih dari 2 set. Yang kedua, monosomi terjadi jika satu kromosom hilang, 2N dikurangi 1. Kemudian ada juga nulisomi, terjadi jika 2 kromosom hilang, 2N dikurangi 2. Dan yang ketiga ada trisomi, terjadi jika kromosom yang hadir. Di dalam sel telur yang sudah dibuahi dalam bentuk triplikat, yaitu 2N plus 1. Dan pada manusia, akibat mutasi kromosom, yang pertama ada sindrom Turner. Sindrom Turner ditemukan oleh Turner itu sendiri pada tahun 1939. Cirinya yang pertama, karyotipnya itu 45XO, 44 autosom ditambah 1 kromosom X. Akibatnya kehilangan 1 kromosom X. Sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X. Nah, ciri yang lainnya juga, tinggi badannya cenderung pendek, kurang lebih 120 cm. Lehernya pendek, kemudian sisi leher tumbuh tambahan daging seperti bersayap. Payudara dan rambut kelaminnya tidak tumbuh. Kemudian tanda kelamin sekunder tidak tumbuh, mengalami keterbelakangan mental, kemudian individu bersifat steril dan kebanyakan diderita oleh kaum wanita. Ada sindrom Klinefelter atau trisomi pada gonosom. Pasti ditemukan oleh Klinefelter, makanya disebut dengan sindrom Klinefelter. Ditemukan pada tahun 1942. Cirinya berkaryotip 47XXY atau kelebihan kromosom seks pada kromosom X, diderita oleh kaum pria tetapi memiliki tanda-tanda seperti kewanitaan. Sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang membawa kromosom X dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom XY, atau sel telur yang membawa kromosom XX dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom Y. Ciri yang lain, tumbuhnya payudara pada laki-laki, kemudian pertumbuhan rambutnya kurang, lengan dan kakinya itu panjang, suaranya seperti wanita, kemudian testisnya kecil, bersifat steril atau mandul, dan yang terakhir mengalami tuna mental. Kemudian ada sindrom Jacob. Sindrom Jacob ditemukan oleh Jacob pada tahun 1965. Cirinya yaitu karyotipnya 47XYY atau kelebihan kromosom seks, diderita oleh kaum pria. Sindrom ini terjadi karena sel telur X dibuahi oleh sperma YY akibat gagal berpisah, berperawakan tinggi, bersifat antisosial dan agresif. Kemudian ada sindrom Down. Sindrom Down ditemukan oleh Down pada tahun 1866. Cirinya memiliki karyotip 47XX atau 47XY. Kromosom yang mengalami trisomi adalah autosom nomor 21, sehingga formula kromosom adalah 2N plus 1. Kemudian ciri yang lain, lengan atau kaki kadang-kadang bengkak, kepalanya lebar, wajahnya bulat, mulut selalu terbuka, hidung besar dan lebar. Mongolisme yaitu bertelapak tebal seperti telapak kera
garis tangan abnormal. Kemudian ciri yang lainnya juga, matanya sipit, miring ke samping, jarak kedua mata lebar. Bibir tebal, lidah menjulur, air liur selalu menetes, serta gigi kecil dan jarang. EQ-nya lebih rendah, kurang lebih 40. Kemudian yang selanjutnya ada sindrom Edwards atau trisomi 18. Cirinya kariotip 45A plus 18 plus XX atau 45A plus 18 plus XY. Sindrom ini terjadi akibat gagal berpisah pada autosom nomor 18 ketika pembentukan sel telur sehingga formula kromosom 2n+1. Tulang tengkorak lonjong dan rahang bawah rendah, dada pendek dan lebar, kedudukan telinga rendah dan tidak wajar, mulut kecil, dan mengalami keterbelakangan mental. Kemudian ada sindrom metafemale atau wanita super. Sindrom triplet X, kariotipnya 44A plus XXX, diderita oleh wanita. Sindrom ini terjadi karena sel telur yang mengandung kromosom XX akibat gagal berpisah dibuahi oleh sperma X. Ciri yang lain, payudaranya tidak berkembang, menstruasinya tidak teratur dan steril, kemudian mengalami gangguan mental, kemudian yang terakhir tidak berusia panjang. Dan yang terakhir ada sindrom Patau, trisomi 13, kariotipnya 47XX atau 47XY, mengalami trisomi pada autosom nomor 13. Ciri yang lain, yang pertama cirinya ada polidaktili, kemudian matanya kecil, kemudian mempunyai celah bibir, kemudian mengalami kelainan pada otak, jantung, ginjal, dan usus, kemudian bisa juga cacat mental, dan yang terakhir yaitu cirinya tuli. Pembelajaran kita tutup dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.